Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memasuki ibadah persekutuan dengan Tuhan, mari berdoa masing-masing, mohon kasih bimbingan Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan adalah Raja yang berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Sungai-sungai ikut memperlihatkan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Daripada suara air yang besar, dari pecahan ombak laut yang hebat. Peraturan-Mu sangat teguh. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, dari kekal Engkau ada, kerajaan-Mu tegak sejak dahulu kala dan untuk selama-lamanya. Engkau yang menciptakan dunia dan segala isinya oleh kemahabesaran-Mu, dan Engkau adalah Allah di atas segalanya. Sejak dari awal Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan kami dan yang selalu melindungi kami dari segala mara bahaya. Di rumah-Mu yang kudus ini, kami hendak memuji Engkau serta meninggikan nama-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini untuk menerima sembah dan syukur kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu agar kami mengalami pembaharuan, memperoleh hikmat serta kekuatan iman dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penggenapan hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada Alkitab Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut.
Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup menurut firman-Mu. Amin, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia, apalagi yang miskin dan lemah seperti diri kami sendiri. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, namun sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang waktu pemberian-Mu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kutuk dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Inilah firman Tuhan tentang keampunan dosa kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kami
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca episkel kita untuk minggu ini yang tertulis dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 33. Kita baca secara responsoria, di ayat terakhir nanti kita sama-sama membacanya. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Kita sama-sama membacanya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan imam kita, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menguasai dan memberkati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Kita baca secara responsoria, demikian bunyinya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian bunyi firman Tuhan, kita nyanyikan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini perjuangan kita untuk bersama-sama untuk melawan pandemi COVID-19 boleh menunjukkan grafik yang signifikan. Artinya grafik yang signifikan yang bahkan saya pikir bangsa kita menjadi salah satu contoh baik bagaimana menghadapi pandemi yang terjadi pada bangsa ini. Suguhkan dengan bagaimana mengikut Yesus itu sebenarnya.
Lalu tema kita adalah berhikmat dalam Yesus. Banyak orang mengatakan bahwasanya yang berhikmat itu adalah ketika dia takut akan Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang yang dikatakan berhikmat di dalam Yesus itu bagaimana? Terjadi pada saat Yesus mengajar orang banyak, di situ bersama-sama dengan murid-muridnya, termasuk Petrus. Pada saat Yesus menyampaikan bahwasanya dia akan memperoleh kesusahan. Dia akan dibunuh, dia akan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus tidak setuju dengan itu. Ketidaksetujuan Petrus bukan berarti dia tidak suka dengan Yesus, tidak. Tetapi dia menunjukkan kasihnya sebagai manusia yang mengasihi Yesus, sebagai Rabi, sebagai Tuhan. Makanya banyak orang sekarang tidak setuju bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia mati, karena dia menderita. Tetapi kita harus tahu bahwasanya hikmat Allah itu lebih daripada hikmat manusia. Dan tidak sebanding dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Petrus yang mendengar Yesus menyampaikan itu menarik Yesus lalu berkata kepada Yesus, itu tidak cocok guru, tidak boleh begitu. Tetapi Yesus memarahi Petrus. Dia mengatakan, enyahlah iblis. Karena Petrus memakai akalnya, memakai hikmat manusia. Jadi banyak orang mengatakan ketika yang salah demikian dia mengalami penderitaan lalu kita menjas bahwa dia adalah orang yang berdosa. Lalu dia itu tidak benar, tidak. Lalu ada orang harus mengalami kematian karena menghadapi pandemi COVID-19. Padahal dia berada di garda terdepan untuk melawan itu. Contohnya para tenaga medis atau gugus tugas, demikian TNI Polri yang berada di ujung tombak perjuangan melawan pandemi. Ketika mereka mengalami kematian, apakah kita mengatakan itu konyol? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita mau membandingkan bagaimana sebenarnya kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita lebih condong, lebih mementingkan apa yang baik menurut kita atau yang baik menurut Allah? Lalu Yesus mengatakan bahwasanya ketika engkau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Engkau harus menyangkal diri. Menyangkal diri sama dengan meniadakan kedirian kita. Dan masuk kepada rencana dan maksud Allah di dalam hidup kita. Manusia punya rencana, tetapi jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah berencana. Manusia boleh memikirkan segala sesuatu yang harus dia lakukan dan itu baik. Tetapi apakah itu sebagaimana yang direncanakan Allah? Dan ketika rencana kita tidak jadi, apakah itu merupakan bahagian dari kegagalan kita? Bapak Ibu, banyak orang menunjukkan kehidupannya pada saat ini. Mengikut Yesus itu hanya untuk memperoleh berkat. Mengikut Yesus itu untuk memperoleh kesenangan hatinya. Ketika dia senang, dia terus mengikut Yesus. Tetapi ketika dia tidak senang, mengalami penderitaan, kesusahan, lalu dia meninggalkan Yesus dan berganti jubah agamanya. Dan itu banyak di negeri ini. Hanya bicara tentang popularitas, mengganti agamanya, mengganti imannya.
Saya tidak mengatakan agama lain tidak baik, tetapi saya mau mengatakan bahwasanya agama Kristen mengikut Yesus itulah yang terbaik. Makanya sampai sekarang kita masih percaya bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya. The only one ways to God. Olah sede adalah Tuhani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini kalau dikatakan pilihan lalu kita memilih yang mana? Apa kata firman Tuhan bahwasanya ketika kita mau mengikut Dia akan mengalami kesusahan? Apakah tidak ada lagi kesenangan? Banyak orang mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang seperti apa? Ekonominya baguskah? Karirnya baguskah? Atau dia punya sesuatu hal yang dia pikirkan sebagai hal yang ideal dalam kehidupan, lalu ketika itu tercapai, apakah itu sudah bagus? Lalu bagaimana kita sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, diselamatkan, ditebus oleh Tuhan itu, lalu kita mengatakan bahwa inilah aku. Lalu pertanyaannya, di mana Tuhan dalam hidupmu? Mengikut Yesus memikul salib. Memikul salib sama dengan kita harus membawa salib itu. Penderitaan itu, tantangan itu, kesusahan itu. Sama halnya Bapak Ibu, ada seorang anak muda, dia mau melamar kekasih hatinya. Pada satu wilayah suku ini, mereka memiliki adat istiadat untuk melamar. Mereka harus membawa 1 ekor kerbau yang tanduknya lurus. Horbo siti kota duk tahe guarne, bolo tikko war tahe. Tarsongoni mai. Jadi dia pergi dengan semangat untuk melamar si gadis pujaan hatinya. Ketika sampai di sana, dia melaksanakan pelamaran itu. Singkat cerita dia pulang kembali. Keluarganya melihat dengan senang dan riang gembira bahwasanya si anak muda ini yang pulang melamar tidak bersama kerbau itu lagi. Artinya persepsinya lamarannya diterima. Tetapi wajahnya si anak muda ini muram. Seolah-olah sudah mendung gitu ya. Udah sore mendung lagi, petir lagi ya. Angin badai. Keluarganya heran. Ada apa ini gitu. Lalu keluarganya bertanya, ada apa Mang? Mengapa begitu muram engkau padahal lamaranmu diterima? Aku pergi melamar, kalau lamaranku tidak diterima. Tetapi kerbau yang kubawa itu yang dia terima. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang mengikut Yesus, mau mengikut Yesus, aku Kristen. Mau enak aja gitu. Maunya yang enak aja, tapi tidak mau untuk bertanggung jawab. Mungkin seperti gadis itu gambaran ya, itu seperti gadis itu yang mau menerima kerbaunya saja. Lamarannya si cowok itu tidak mau. Kita dilamar menjadi umat Allah. Kita dilamar menjadi warga kerajaan Allah. So untuk jawab kita. Apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita menyangkal diri demi Yesus? Sudahkah kita menyangkal diri demi Injil? Sudahkah kita memikul salib yang ada kepada kita?
Disitulah hikmatnya Tuhan, disitulah hikmatnya Yesus. Hikmat itu bukan berarti persoalan enaknya makanan. Karena banyak orang mengikut Yesus karena apa? Karena Yesus memberikan makan 5.000 orang, itu hanya laki-laki saja, belum lagi yang perempuan, belum lagi anak-anak. Yesus membuat mukjizat, Yesus menyembuhkan. Lalu ketika kita sakit, ada sakit kita yang tidak sembuh-sembuh. Apakah itu mengatakan bahwasanya Yesus tidak memberkati kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak memang teologi kesuksesan, teologi kemakmuran yang mengatakan ketika engkau mengikut Yesus engkau akan makmur. Ketika engkau mengikut Yesus sawitmu akan besar-besar. 1 jangjang 100 kilo, enggak begitu. Tetapi mengikut Yesus itu apapun konsekuensinya, itu harus dihadapi. Bukan sebagaimana kesenangan pikiran, hati dan rencana kita, tetapi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu masih mau memikul salib? Masih mau menyangkal diri? Mengikut Yesus? Shalom. Masih mau mengikut Yesus? Masih. Mau menyangkal diri? Nanti dulu gitu ya. Mau mengikut salib? Nanti lamang. Gimana kira-kira? Masih mau mengikut Yesus dengan susah? Ada beberapa orang yang disuruh membawa kayu. Ini contoh bagaimana memikul salib itu. Tetapi pada saat perjalanannya, kayu yang besar ini memang berat untuk dibawa. Tapi sebagian memotong kayu ini semakin pendek, mungkin ada ilustrasi yang pernah kita lihat tentang itu. Agar ringan dibawa. Pada perjalanan berikutnya mereka menghadapi ada lubang yang panjang lalu dalam yang pasti tidak bisa dilompatin. Orang yang membawa kayu yang panjang dan berat itu, dia bisa membuat kayu itu sebagai jembatannya untuk menyeberang. Sedangkan orang yang sudah memotong-motong kayu itu tadi, dia tidak bisa ke seberang. Demikian halnya memikul salib itu. Mau berat, mau bagaimanapun tantangannya, penderitaannya, kita tetap harus setia, kita tetap harus berusaha, lalu kita harus terus menanggung dan memikul salib itu. Sebab salib itu keselamatan. Kalaupun Romawi mengatakan salib adalah kutukan, tetapi bagi Kristus dan bagi orang percaya, salib itu keselamatan. Ya, salib itu keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi kalau tidak memikul salib, konsekuensinya apa dikatakan firman Tuhan? Ia akan kehilangan nyawanya. Untuk apa mempertahankan nyawa kita, tapi kehilangan nyawa? Tetapi siapa yang mempertahankan Yesus lalu mempertahankan Injil, dia akan hidup. Yesus yang mengatakan itu. Berarti konsekuensi yang kita hadapi harus mengalami berbagai macam tantangan itu. Bukan berarti tidak ada kesukaan, tidak ada kesenangan. Justru kita bersuka cita walaupun menyangkal diri, bersuka cita walaupun memikul salib. Lalu kita akan terus memiliki kehidupan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak mau hidup di dalam apa yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bandingkan kehidupan kita. Kita mungkin pernah belajar matematika, pernah belajar algoritma. Ada bilangan 0,
Lalu 0 ini kita umpamakan manusia atau kita. Lalu ada angka 1. Ya, angka 1 ini adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Ketika kita yang 0 ini atau kita katakan manusia itu ada di depan, lalu angka 1-nya yaitu Tuhan itu ada di belakang, kita katakan dia 0,01. Berarti sama dengan 1/10. Lalu ketika 0-nya 2, 0,001, 1/100, 0,001, 1/1000. Semakin kita di depan dan Tuhan itu di belakang, maka kita akan semakin kecil. Kita akan semakin kerdil, bahkan tidak ada apa-apanya. Makanya dalam kehidupan kita sebagai yang dikatakan berhikmat di dalam Tuhan itu, kita mengedepankan Tuhan, kita mengedepankan rencana Tuhan, mengedepankan setiap konsep kehidupan yang Tuhan berikan. Bukan aku tetapi Tuhan. Bukan kita tetapi Tuhan, dan Tuhan untuk kita, kita untuk Tuhan. Lalu kita buat bilangan algoritma tadi, kalau Tuhan di depan, lalu kita di depan, di belakangnya angka 0, berarti jadi 10. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita mengosongkan diri, 0-nya tambah 100, 0-nya lagi tambah 1000. Semakin Tuhan kita buat di depan, maka kita bilangannya, hitungannya, jumlahnya, kapasitas, kualitasnya semakin bertambah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa punya banyak kehendak. Tetapi ingatlah, kehendak Tuhan pasti akan jadi. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana kehidupan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan berarti hanya enak-enak saja. Ya. Tetapi dia memiliki kebahagiaan yang sempurna. Apapun yang dihidupi, walau dia menyangkal diri, walau dia memikul salib, itulah yang menyempurnakan kembali. Seperti emas itu. Dia dibakar dulu untuk memurnikan emas itu. Dibakar dulu lalu ditempah lagi. Berharganya pada emas itu terbuang, maka dia akan semakin murni ketika proses pembakaran atau pemurnian itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berhikmat di dalam Yesus. Sebagaimana yang Yesus kehendaki, itulah kesempurnaan kehidupan. Penderitaan tidak alasan meninggalkan Yesus, tetapi penderitaan menjadi penguatan bagi kita untuk semakin dekat kepada Yesus. Kesenangan tidak menjadi alasan kita jauh dari Yesus, tetapi kesenangan kebahagiaan menjadi lebih sempurna ketika kita terus bersama-sama dengan Yesus. Sekarang sampai selamanya dan kekal di sorga yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah bagi setiap umat dan para murid-muridnya. Tuhan Allah memberkati. Amin. Firman-Mu berkatilah.
terpujilah Engkau Tuhan, buat firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau mengajari kami Tuhan, agar memakai hikmat yang daripada Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam rencana dan rancangan kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Bapa dalam sorga, biarlah atas kuasa Tuhan, bimbingan Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk menjadi umat yang berhikmat di dalam Engkau. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan, setiap apa yang kami pikirkan biarlah Tuhan yang menselaraskan sebagaimana Tuhan yang kehendaki. Agar kami tetap berjalan pada terang kasih-Mu, hidup benar sebagaimana kehendak-Mu. Bapa, pada saat ini juga kami serahkan kehidupan kami, walau kami menghadapi masa-masa kesusahan hingga hari ini. Tetapi kami melihat bahwasanya kasih Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami. Berkati kami umat-Mu Tuhan, setiap keluarga, setiap anak-anak, setiap orang tua, amang dan inang di tengah-tengah setiap keluarga. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, agar kiranya kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu, sembari mengerjakan pekerjaan kami yang Tuhan sudah berikan. Bapa, demikian juga pada saat ini, walau saudara kami ada dalam sakit, biarlah Tuhan terus yang melawat, Tuhan yang memberkati beliau, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami percaya anugerah Tuhan terus akan menyertai dan memberkatinya. Bapa, negara, bangsa kami ini juga, serta seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, biarlah Tuhan lawat dan berkati. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan dan rancangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2.
Pendeta dan seluruh perhelado serta majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Warta Jemaat di acara Minggu kita hari ini tanggal 12 September 2021. Dari nomor 2 sampai nomor 5 tambah 7 kita baca sendiri. Kami bacakan di nomor 6. Berita duka. Telah meninggal dunia pada minggu lalu orang tua dari keluarga Lase Inang Boro Simajuntak dari sektor Andreas. Tuhan memberikan berkat penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk pelaksanaan diakonia atau mangapuli telah dilaksanakan pada ibadah minggu pagi tadi sesi pertama. Yang berikutnya, untuk keluarga Tambunan Boru Manurung yang telah kami panggil hari Minggu kemarin untuk menyampaikan diakonia karena telah dipanggil Tuhan orang tua dari keluarga ini di Bonapasogit, maka dengan ini kami undang nanti setelah selesai warta sebelum 2 syafaat agar maju ke depan supaya gereja menyampaikan ucapan kata-kata penghiburan atau menyampaikan diakonia dari gereja. Kami mohon, kami undang untuk maju ke depan setelah warta. Warta keuangan. Persembahan ibadah sesi pertama dan kedua tanggal 5 September sebanyak Rp2.900.000. Persembahan sekolah minggu, kita menerima persembahan sekolah minggu dari keluarga pendeta Emenelu Boru Tagalung tanggal 12 Agustus, 12 September mungkin, sebanyak Rp30.000. Persembahan bulanan atau PB, PTJ, DP. Gereja menerima persembahan bulanan dari R. Simajuntak Inang Boru Pasaribu Juli Agustus 2021 sebanyak Rp200.000. Keluarga Situa Benenggulan Inang Boru Gultom September 2021 sebanyak Rp200.000. Keluarga T. Manurung Inang Boru Napitupulu September sampai Desember 2021 sebanyak Rp800.000. Keluarga P. Sihombing R. Sihombing Boro Simajuntak Januari sampai Desember 2021 sebanyak Rp1 juta. Keluarga di Panjaitan Boro Siringoringo dari Januari sampai Desember 2021 sebanyak Rp1.500.000. Ucapan syukur. Gereja menerima ucapan syukur kepada Tuhan dari keluarga M. Sianturi Boru Rumah Horbo karena kasih Tuhan. Di pada hari-hari yang lewat, seluruh acara Sormatua orang tua keluarga ini di Bonapasogit berjalan dengan baik dan kembali ke Bengkulu di dalam kesehatan. Tuhan memberkati dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ke gereja Rp200.000, ke pendeta Rp100.000. Ucapan syukur dari keluarga di Panjaitan Inang Boru Siringoringo atas ulang tahun cucu keluarga yang pertama yang bernama Renard Jai. Tuhan memberkati tumbuh kembangnya menjadi anak kesukaan dalam keluarga juga di hadapan Tuhan. Ke gereja Rp200.000, ke pendeta Rp150.000. Ucapan syukur dari keluarga Amang Tegultom Inang Boru Tambunan atas telah diwisudanya putri mereka yang bernama Sarah Gultom pada saat tanggal 28 Agustus 2021 yang menjadi pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya serta membuka jalan agar menjadi berkat sebagai pelayan Tuhan bagi gerejanya dan juga dalam setiap kehidupannya. Diberikan ke gereja Rp500.000, ke pendeta Rp500.000. Kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga T. Manurung Inang Boru Napitupulu
Karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan mereka sehat berangkat ke Wonopasogi di waktu-waktu yang lampau dan kembali ke Bengkulu di dalam kesehatan, dan seluruh acara pemakaman orang tua mereka di Wonopasogi berjalan dengan baik. Tuhanlah yang memberkati dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Diberikan ke gereja 300.000, ke pendeta 300.000 rupiah. Saldo neraca gereja tertanggal 12 September 2021 sebanyak 91.968.000. Saldo kas pembangunan tertanggal 12 September 2021 16.277.850 rupiah. Demikian warta gereja dalam minggu ini. Kami undang keluarga Tambunan Inang Boru Manurung ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena kami masih merasakan hikmat yang daripada Tuhan melalui berkat Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami sampai tiba waktunya pada saat ini. Dan juga kami telah mendapat makanan berkat melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan yang diberikan oleh hamba-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kami umat-Mu bagaimana syarat sebagai pengikut Tuhan yang benar. Engkau menggambarkan anak manusia akan dicaci maki, akan dibunuh dan mati, dan bangkit dari yang mati di hari ketiga. Itulah Tuhan kami. Namun ada juga yang menyangkal kebenaran Tuhan, yaitu Petrus. Kami juga merasakan itu Tuhan di dalam pada saat ini. Banyak sifat-sifat Petrus yang pada diri kami melekat, bahwa kami yakin kepada Tuhan secara suam-suam suku, di mana kami ganggu bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Tapi dengan adanya Tuhan sekarang berbicara untuk kami jemaat-Mu, bahwa kami akan berani menyangkal diri kami sebagai orang benar, tetapi Tuhanlah yang benar. Ajarkanlah kepada diri kami supaya kami melakukan yang Tuhan inginkan, menyangkal diri kami dan memikul salib kami,
sebagai syarat untuk pengikutmu, dan bukan seperti Petrus yang kau usir sebagai mengusir setan dan iblis. Oleh karenanya Tuhan, kami sudah mengerti. Kami akan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami pengikut Tuhan yang setia. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan yang telah menabur firman-Mu di siang hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kepintaran untuk di hari depan, dimanapun beliau berada, banyak jiwa-jiwa yang akan mengikuti kebenaran Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan beberapa warta di minggu kami siang hari ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang terkecil sampai yang tua. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami semua umat-Mu. Bila ada orang yang dalam keadaan sakit di pada saat ini, biarlah Tuhan yang menyembuhkan penyakit daripada mereka-mereka saudara kami. Terkhusus hamba-Mu Sintua B. Sienturi, yang pada saat ini terbaring di dalam tidurnya untuk merasakan penyakit yang dalam dirinya. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan kepada tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui obat yang dikonsumsinya, apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar hamba-Mu ini boleh kami sama-sama bersukacita datang memuji dan memuliakan Tuhan di dalam gereja ini. Berikan ketabahan kepada keluarga, berikan berkat-Mu kepada anak-anak-Nya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Beberapa orang, beberapa keluarga dari umat-Mu yang merasakan hikmat yang daripada-Mu melalui berkat-berkat yang keluarga per keluarga terima. Mereka datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur bahwa Engkaulah segalanya. Dari Kaulah datangnya apa yang dirasakan oleh keluarga ini. Terkhusus keluarga kami M. Sienturi Boru Rumah Horbo, yang pada saat-saat bulan yang lewat Engkau panggil orang tua keluarga ini di Monapasogit, dan juga sudah kembali ke Bengkulu di dalam kesehatan yang daripada-Mu. Datang kepada-Mu untuk mengucap syukur Tuhan, agar di hari depan biarlah Tuhan yang di depan, Tuhan yang di belakangnya, kemanapun keluarga ini melangkah. Kami juga menyampaikan keluarga di Penjahitan Boru Siringoringo, yang dimana pada minggu-minggu ini cucu keluarga ini bertambah umur ulang tahunnya atau genap 1 tahun, yaitu Renat Jai. Biarlah anak kami ini, cucu kami ini, Tuhanlah yang menjagai dan memberkati. Berikan perkembangan pertumbuhan badan Tuhan. Berkati keluarga di Panjaitan Inang Boru Siringoringo. Gereja juga menerima ucapan syukur kepada-Mu dari keluarga Amang Tegul Tomboru Tambunan, di mana sukacita keluarga ini Tuhan, dari salah satu anak keluarga ini yang bernama Sarah untuk menjadi pelayan dan telah diwisuda pada tanggal 28 Agustus 2021. Biarlah Tuhan anak kami yang bernama Sarah menjadi pelayan-Mu yang setia, menjadi bibit-bibit yang boleh kami ikuti sebagai umat-Mu. Berkati juga keluarga Tuhan dan seluruh anak-anak-Nya. Kami serahkan juga keluarga Amang T. Manurung Inang Boruna Pitubulu. Juga di hari arang lewat Tuhan, keluarga ini pulang ke kampung Monapasogit karena orang tua mereka telah Tuhan panggil, dan mereka pulang ke kampung di dalam kesehatan yang daripada-Mu. Juga mengikuti acara pemakaman keluarga ini di Monapasogit berjalan dengan baik, dan pulang juga mereka ke Bengkulu di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dimanapun mereka berada dan apapun pekerjaan keluarga ini. Bapa kami yang di surga, masih banyak hal yang kami inginkan yang daripada Tuhan, namun tidak bisa kami sebut
satu persatu. Namun kami tahu apa yang kami inginkan ada tersedia padamu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Namun kami sadari Tuhan bahwa kami manusia lemah, manusia banyak dosa. Kiranya terdahulu Tuhan menghapuskan segala dosa perbuatan kami agar kami layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami yang kami aturkan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami.
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin, marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom.
tanggal sada di bulan September, roh dua tupakan bar.